Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah cara bicara yang memenangkan hati orang yang sinis kepada kita. Hadapi hinaan dengan lemah lembut dan sopan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Petrus 3 ayat 15 dan ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, di zaman Petrus, orang Kristen dianggap aneh, bahkan dicurigai oleh penguasa. Mereka tidak ikut menyembah dewa-dewa Romawi, tidak mendukung kekuasaan kaisar sebagai dewa, dan justru menyembah seorang yang dihukum dengan disalibkan. Banyak orang sinis, mengejek, bahkan menyerang iman mereka. Dalam situasi seperti ini, Rasul Petrus tidak menyuruh mereka membalas dengan debat keras, tapi justru berkata, "Jawablah setiap orang yang meminta pertanggungjawaban tentang pengharapanmu dengan lemah lembut dan hormat." Apakah kita selalu siap untuk menjawab dengan hati yang lemah lembut, atau cenderung masih suka menyerang balik karena gengsi dan emosi? Dan apakah hidup kita sudah mencerminkan pengharapan itu? Atau justru menambah sinisme orang terhadap kebenaran Injil? Inti pesan Tuhan dalam bagian ini jelas. Cara bicara kita akan mencerminkan siapa yang kita agungkan. Jika Kristus benar-benar kita kuduskan dalam hati, maka cara bicara kita akan meneduhkan, bukan memanaskan. Dan pesan Tuhan inilah yang sering terabaikan oleh kita. Kita berdoa agar Tuhan menjamah hati orang yang memusuhi kita, tapi kita lupa menjaga kata-kata yang keluar dari mulut sendiri. Mari kita akui, seringkali kita gagal menjaga cara bicara. Kita terlalu cepat membalas, terlalu keras menyindir, terlalu defensif menjawab. Mari kita minta ampun dan memulai hari ini dengan mengucapkan kalimat iman ini. Hatiku milik Kristus, maka mulutku pun tunduk padanya. Aku dipanggil bukan untuk menang debat, tapi memenangkan hati. Aku bicara dengan kasih karena Yesus hidup dalamku. Ulangi kalimat ini di pagi hari sebelum kamu menghadapi percakapan sulit. Ulangi saat hatimu mulai tersurut. Tanamkan dalam hatimu agar kita jadi saksi Kristus yang tak hanya benar tapi juga berhikmat. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa yang kita nyanyikan. Tuhan lembutkan hatiku, lidahku, dengarkanlah lagu doaku ini. Saat dunia mencemooh dan lidah ingin membalas, Kau panggilku untuk bersabar, menjawab dengan kasih sejati. Mantra firman Tuhan, hatiku milik Kristus, suaraku sesuai kehendaknya, kata-kataku untuk membangun, penuh hormat dan kelembutan. Bukan debat yang Kau kehendaki, tapi kesaksian yang hidup. Kau tuntun bibirku berkata, yang mengubah hati keras jadi lembut. Mantra firman Tuhan, hatiku milik Kristus, suaraku sesuai kehendaknya, kata-kataku untuk membangun, penuh hormat dan kelembutan.
damai, agar hidupku cerminkan Injilmu yang dibaca dalam kasih nyata. Hatiku milik Kristus, suaraku sesuai kehendaknya. Kata-kataku untuk membangun, penuh hormat dan kelembutan. Tuhan bantu aku, jadikan ku saksi yang lemah lembut dalam dunia yang penuh suara bising. Jadikan ku saksi yang lemah lembut dalam dunia yang penuh suara bising. Tuhan, lihat hatiku, ajarku hidup berkenan di hadapan-Mu, agar mata dan telingaku hanya tertuju padamu. Kadang hatiku terluka, nyaris luapkan amarah, namun suara-Mu memanggil, bawalah terang dan damai sejati. Aku memilih damai bukan dendam, aku hidup benar bukan asal bicara. Doaku didengar karena hidupku benar, mata Tuhan tertuju pada orang benar. Kelembutan lebih kuat dari kekerasan, mengampuni adalah kemenangan sejati. Tak ku balas kebencian dengan marah, ku angkat syukur, ku berikan berkah. Aku memilih damai bukan dendam, aku hidup benar bukan asal bicara. Doaku didengar karena hidupku benar, mata Tuhan tertuju pada orang benar. Aku memilih damai bukan dendam, aku hidup benar bukan asal bicara. Doaku didengar karena hidupku benar, mata Tuhan tertuju pada orang benar. Kelembutan lebih kuat dari kekerasan, mengampuni adalah kemenangan sejati. Tak ku balas kebencian dengan marah, aku memilih damai bukan dendam, aku hidup benar bukan asal bicara. Doaku didengar karena hidupku benar, mata Tuhan tertuju pada orang benar. Aku memilih damai bukan dendam, aku hidup benar bukan asal bicara. Doaku didengar karena hidupku benar, mata Tuhan tertuju pada orang benar. Tuhan membentuk aku jadi alat damai-Mu, hidupku menjadi doa yang Kau dengar. Kelembutan lebih kuat dari kekerasan, mengampuni adalah kemenangan. Saat dunia memaksaku balas dendam, Roh Kudus membisikkan kasih. Ku pilih jalan yang sempit dan suci, bersama Yesus damai aku wariskan. Aku memilih damai bukan dendam, aku hidup benar bukan asal bicara. Doaku didengar karena hidupku benar, Tuhan tertuju pada orang benar. Aku memilih damai bukan dendam, aku hidup benar bukan asal bicara. Doaku didengar karena hidupku benar, mata Tuhan tertuju pada orang benar. Tuhan membentuk aku jadi alat damai-Mu, hidupku menjadi doa yang Kau dengar. Ya, aku didengar karena hidupku benar, mata Tuhan tertuju. Aku memilih damai bukan dendam, aku hidup benar bukan asal bicara.